Sahabat-sahabat IG Live Jumat Berkah dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita ketemu lagi di hari Jumat tanggal 22 Desember, tepatnya di hari Jumat, dan orang banyak yang merayakan sebagai Hari Ibu. Jadi kalau hari ini yang datang para pemirsanya atau penontonnya adalah para kaum wanita, akhwat gitu ya, ibu-ibu atau para bunda-bunda soleha, maka ini adalah acara yang tepat karena kita akan melakukan sebuah edukasi, sebuah materi, penyampaian materi yang disampaikan dengan cukup serius tapi santai, yang dibawakan oleh seperti biasa tamu kita yang luar biasa, Bapak Insinyur Suyitno. Dan pada sore hari ini juga kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yang judulnya saja sudah membuat orang bertanya-tanya. Seperti apa nih topiknya ya Pak Suyitno ya? Karena judulnya cukup unik dan menarik, dan seperti kita sedang melakukan sebuah pekerjaan arsitektur atau sebuah pekerjaan teknik sipil gitu ya. Karena itu judulnya saja sudah membuat orang bertanya-tanya. Judulnya pada sore hari ini seperti yang kita sampaikan di berita-berita atau di teaser dan beberapa informasi yang kemarin kita sampaikan di medsos maupun di WhatsApp grup adalah renovasi fondasi spiritualitas. Jadi ada kata renovasi, ada kata-kata fondasi, ada kata-kata spiritualitas. Nah, pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita adalah Pak Suyitno, yang posisi beliau sekarang ada di Malang, sementara saya posisinya ada di Sidoarjo. Dan yang biasanya kita lakukan kemarin di pagi hari, kita rubah di sore hari karena beberapa kesibukan. Dan marilah kita ikuti acara ini dengan seksama. Bagi teman-teman yang ada dimanapun, yang sedang bekerja atau yang sedang mempersiapkan liburannya di weekend, karena sebentar lagi kita akan menghadapi long weekend ya, karena ini adalah hari-hari yang cukup menyenangkan untuk berkumpul dengan keluarga, karena Senin kita libur, hari Natal, nanti minggu depan, pekan depan kita juga libur untuk tahun baru. Oke, mari kita simak. Dan seperti apa renovasi fondasi spiritualitas itu, waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Suyitno Irmim untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Suyitno. Ya, baik Kafi. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersua kembali, bertemu kembali, bertatap muka di acara santai tapi serius ya. Serius tapi santai gitu. Ya, kali ini judulnya adalah tadi renovasi fondasi spiritualitas. Mungkin saya akan menjelaskan judul yang agak membingungkan ini. Jadi renovasi itu memperkuat atau membangun tambahan gitu ya. Jadi berarti sudah ada tambahannya, sudah ada bangunannya gitu. Berarti renovasi itu memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Kemudian fondasi itu tentu sesuatu yang menjadi dasar gitu ya. Kalau spiritualitas itu maknanya adalah keterampilan kita atau kemampuan kita itu untuk mengaitkan ya seluruh kejadian yang ada dengan keberadaan Allah gitu. Abi, baik, bisa sebentar Pak Suyitno, saya potong dulu karena ternyata gambarnya Pak Suyitno nge-freeze. Ya ini gimana untuk bisa memperbaikinya? Nge-freeze. Jadi tadi sudah lancar, suaranya lancar. Mungkin bisa Pak Suyitno keluar dulu terus masuk lagi kali ya. Aduh, ini keluar. Oke. Maaf pemirsa, tadi kita sempat mendengarkan
uraian dari Pak Suyitno, tapi di tengah jalan beliau ada gangguan teknis, jadi gambarnya nge-freeze gitu ya, tetapi suaranya lancar. Tapi kita akan menunggu agar beliau bisa masuk kembali di acara kita pada sore hari ini. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita ketahui bahwa judul acara pada sore hari ini, Jumat Berkah Bersama Meraih Pahala, adalah berhubungan dengan renovasi pondasi spiritualitas. Oleh sebab itulah, maka nanti dalam waktu 1 jam ke depan kita akan mendengarkan bagaimana beliau akan bercerita seperti apa renovasi itu, pondasinya apa, kenapa harus ada kata-kata spiritualitas. Baik, kita tunggu dulu dari beliau, apakah kita sekarang sebentar ya, karena tadi kita ada gangguan teknis, jadi apakah nanti oke, sebentar, mudah-mudahan nanti ini bisa kita lakukan kembali acaranya. Ya, sudah masuk. Ya, Assalamualaikum Pak Suyitno. Ya, sudah masuk kembali. Kembali, ya. Ya, sudah, silakan. Tidak ada gangguan lagi. Ya, baik. Tadi saya jelaskan mengenai renovasi, ya, pondasi spiritualitas. Renovasi itu memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Pondasi itu berarti bangunan dasarnya. Spiritualitas itu adalah kemampuan kita untuk selalu mengkaitkan antara kejadian yang akan kita lakukan, apapun yang kita lakukan, dengan keberadaan Allah. Itu namanya spiritualitas. Jadi kita ini selalu mengkaitkan ya semua kejadian di alam ini, kemudian di dalam diri kita, kejadian-kejadian termasuk apapun yang terjadi dengan keberadaan Allah. Itu namanya spiritualitas menurut definisi saya, karena banyak orang memberikan definisi spiritualitas itu bermacam-macam, tapi intinya orang yang pandai untuk mengkaitkan seluruh kejadian dengan keberadaan Allah, itu orang yang memiliki spiritualitas gitu. Nah, tentu materi ini nanti akan bersambung mungkin ya, bisa saja nanti bersambung terus, tetapi bisa saja nanti kita selang-seling gitu juga bisa, karena ini mungkin ada sekitar 10 atau 11 macam gitu. Nah, yang pertama ya, di dalam membangun atau merenovasi pondasi spiritualitas itu adalah kita ini harus memahami untuk apa sebetulnya manusia itu diciptakan oleh Allah. Nah, ini semua sudah sering dengar ya, sering bahkan kita juga sudah memahami dan mungkin sudah melaksanakan gitu ya, bahwa kita tahu untuk apa manusia itu diciptakan oleh Allah. Nah, tentu kita semua sudah tahu, maksud saya sudah ada pondasinya, kita sudah mengerti gitu. Cuma maksud saya kita ini merenovasi, menambahi sesuatu pemahaman gitu, supaya pemahaman kita lebih lebih kuat gitu dan lebih mengena nanti gitu. Jadi contohnya begini, kalau kita ini melakukan sesuatu dengan spiritualitas yang tinggi, berarti kita ini selalu mengkaitkan ya kejadian atau apa yang kita lakukan itu dengan keberadaan Allah. Nah, yang pertama tadi saya katakan bahwa untuk apa Allah itu menciptakan manusia. Tentu ada firman Allah yang terkait dengan itu ya. Mungkin di surat Al-Zariyat ya, ayat 56, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, artinya bahwa Allah itu menciptakan manusia, itu tujuannya sudah jelas. Dan itu yang menjadi pondasi atau dasar kita memahami keberadaan manusia itu. Seharusnya kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu tujuannya menciptakan manusia, tidak ada lain kecuali untuk beribadah. Coba Abi, logikanya kalau kita ini sebagai manusia yang diciptakan,
Kemudian kita ini bisa ada dua. Kita ini tidak beribadah karena tidak tahu, ya, tidak tahu kalau Allah itu menciptakan kita untuk beribadah, atau kita tidak beribadah itu karena tidak mau. Jadi tidak ada dua, tidak mau atau tidak tahu, tidak kan gitu. Tahu. Bisa saja kan? Ya. Kalau orang tidak tahu. Ya, kalau orang itu umpamanya saja lahir di suatu tempat yang terpencil, kemudian nggak pernah dapat informasi-informasi, kan mereka tidak mendapatkan satu pemahaman bahwa manusia itu diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, betul. Itu karena dia jauh, berarti tidak tahu. Tetapi yang banyak itu kita sebetulnya sudah tahu, sudah sering mendengarkan ceramah, sudah mendengarkan satu nasihat atau diberikan pemahaman bahwa manusia itu diciptakan tidak ada lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya, kelihatannya kan ini sudah menjadi umum diomongkan, dan mungkin kita sudah mungkin berkali-kali mendengarkan ini, tetapi mungkin untuk memaknai ini justru yang saya katakan membangun atau merenovasi itu kan itu gitu loh. Jadi pemahaman kita ini sementara ini kalau yang namanya kita ini beribadah itu banyak sekali agak cenderung ke ibadah-ibadah yang ritual gitu. Bahkan yang diberikan tausiah itu kebanyakan juga ibadah-ibadah ritual gitu. Nah, padahal maksudnya ayat itu bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadaku, kata Allah begitu. Kan titik. Berarti waktunya itu tidak terbatas. Ya, artinya bahwa selama 24 jam itu sebetulnya kita diminta untuk beribadah gitu. Ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu kita ini beribadah seperti apa 24 jam per hari itu gitu. Nah, ini yang perlu mendapatkan pemahaman sehingga nanti kita ini bisa pemahamannya bisa proporsional antara ibadah, ya. Kalau ibadah itu kan ada dua lah. Jadi ibadah ritual sama ibadah sosial, ya. Ibadah ritual, ibadah yang sudah tatanannya ada di dalam agama aturannya. Tapi ibadah sosial kan tidak diatur secara rinci gitu. Nah, waktunya kalau saya cermati, ya ini kan pemahamannya, kalau kita ini sekarang kembali agak ke muka tadi itu bahwa kalau kita ini sekarang tahu Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah, tentu kita kan harus beribadah gitu. Jadi kalau ada orang sekarang itu tidak beribadah, apapun alasannya, apakah itu tidak mau atau tidak tahu. Nah, kalau sekarang ini zaman sekarang kan tidak bisa ngomong tidak tahu itu ya. Karena apa? Banyak sekali ilmu dan macam-macam yang bisa kita ikuti, pasti tahu. Justru yang banyak itu kan tidak maunya ini. Nah, tidak mau itu. Untuk bisa mau itu harusnya kita memahami. Ya, jadi kita ini sebagai manusia ini mestinya berpikir, ya, iya ya, saya ini diciptakan oleh Allah, tujuannya Allah itu untuk beribadah kepadanya. Loh, kok saya tidak beribadah? Nah, ini kan sesuatu yang kalau bilang itu ya nggak pas gitu, karena kita diciptakan itu untuk beribadah, sementara kita tidak mau. Itu pemahaman pertama gitu, yang mendasar. Nah, yang berikutnya memahaminya kan ibadah seperti apa gitu yang kita lakukan. Ternyata Allah mengatakan jadi selama 24 jam itu kalau bisa kita ini beribadah. Nah, tadi ibadah ada dua, ibadah ritual sama ibadah sosial. Ya. Nah, ibadah ritual itu kayak sholat, puasa. Dan kalau kita ini sehari-hari seperti sekarang ini umpamanya saja, ibadah yang kita lakukan, ibadah ritual itu kan sholat wajib 5 kali, kemudian sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Katakanlah itu dalam satu hari itu kalau kita hitung berapa lamanya, itu hanya sekitar 3 jam. Hanya sekitar 3 jam. Berarti waktu 24 jam ini
itu masih banyak, artinya masih ada berapa? 21 jam untuk kita ini melakukan ibadah di luar ritual, berarti ibadah sosial. Nah, tetapi yang paling mendasar menurut saya, pemahamannya bahwa kita kalau melaksanakan ibadah di luar ibadah ritual, kita ini nggak yakin, kita ini nggak merasa itu beribadah gitu loh. Contoh umpamanya saja, yang paling gampang kegiatan kita ini, Abi, ya selama 1 jam ini kan 1 jam ibadah, ini kan ibadah gitu loh. Jadi menghabiskan waktu 1 jam. Nanti setelah kita mengadakan acara ini, terus kita bincang-bincang, itu juga ibadah gitu. Nah, sehingga selama 21 jam itu harus kita gunakan untuk melakukan satu kegiatan yang bisa bernilai ibadah. Nah, ibadah sosial ini yang kadang-kadang tidak dijelaskan kalau itu merupakan suatu ibadah yang memang oleh Allah itu juga dinilai sebagai ibadah gitu. Jadi kan kita tidak merasa. Contoh yang gampang aja gitu ya, umpamanya saja kita ini ibu-ibu, katakanlah ini hari ibu ya, ibu-ibu memasak ibu. Gitu aja ya, memasak gitu ya, memasak itu memakan waktu kira-kira 1,5 jam umpamanya saja, pagi masak gitu sampai selesai 1,5 jam. Nah, masalahnya memasak 1,5 jam itu belum tentu kita ini merasa itu beribadah gitu. Nah, ini yang menjadi problem kita selama ini kan, karena kita tidak yakin bahwa melakukan hal itu adalah ibadah gitu. Ya, jadi seharusnya kita ini memahami bahwa semua yang akan kita lakukan itu, baik itu ibadah ritual, apalagi ritual ya, dan ibadah sosial, itu bisa dicatat sebagai kegiatan betul-betul ibadah. Dan sebagai contoh aja beginilah, Abi ya, kegiatan ibadah sholat itu kita yakin ya bahwa itu adalah ibadah, betul-betul ibadah itu. Tetapi begitu kita ya mengadakan acara seperti ini, live IG gini ya, itu kan kita belum tentu ini merasa beribadah gitu. Atau kalau yang paling besar itu kerja gitu umpamanya ya, kerja 8 jam. Itu kan belum tentu kita ini merasa bahwa 8 jam di tempat kerja itu beribadah. Ya, belum tentu kita punya perasaan seperti itu. Nah, inilah maksud saya yang kita kuatkan ya, kita renovasi pemahaman kita. Supaya apa? Supaya 24 jam itu kita ini maksimal bisa dicatat sebagai kegiatan beribadah. Ya, saya ngambil contoh karena ini hari ibu umpamanya ya. Saya akan memberikan contoh real aja. Mulai jam 3 malam bangun sholat tahajud, itu kita sudah merasa bahwa itu adalah ibadah gitu. Karena itu ibadah betul kepada Allah. Kemudian sholat subuh, baca Al-Quran, itu sudah yakin kalau itu ibadah gitu. Tapi begitu ke dapur, ya mulai masak air gitu, itu sudah tidak merasa bahwa itu ibadah gitu. Terus kemudian masak gitu ya, itu tidak merasa bahwa itu adalah ibadah. Padahal itu adalah melakukan sesuatu kegiatan gitu ya, yang tidak berlawanan dengan agama, ya, itu sama Allah dianggap sebagai ibadah. Karena apa? Tidak ada perbuatan kita sekecil debu pun yang tidak dibalas gitu. Nah, pasti nanti akan dibalas. Nah, kemudian yang namanya ibadah sosial itu adalah satu kegiatan ya yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain, dan itu diridhoi oleh Allah. Nah, itu namanya ibadah sosial. Sehingga tadi saya lanjutkan, masak ya, itu kan seolah-olah kita ini bukan ibadah. Sehingga kadang-kadang ada ibu-ibu itu yang komplain, enak jadi bapak-bapak ya, enak jadi laki gitu. Banyak ibadahnya kan gitu. Kita ini cuma di dapur, cuma di dapur. Itu seolah-olah kita ini ibu-ibu itu tidak melakukan ibadah. Nah, ini yang perlu maksud saya para ustadz, para
yang memberikan tausiah itu diberikan satu pemahaman yang untuk meyakinkan bahwa itu adalah kegiatan ibadah gitu. Nyuci, umpamanya saja setelah masak nyuci gitu. Nah, ini adalah satu kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain dan ini adalah positif gitu loh. Nah, ini terus kemudian kita mempersiapkan ibu-ibu mempersiapkan makan gitu ya di meja untuk sarapan. Ya, itu kan juga ibadah gitu. Setelah makan kemudian ibu-ibu ganti pakaian ya karena mau ngantar anaknya ya sekolah. Nah, itu kan juga ganti pakaian, mandi. Itu kan juga ibadah itu gitu. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mengantarkan anak sekolah. Lah, mengantarkan anak sekolah itu termasuk ibadah. Nah, nanti begitu mengantarkan anaknya sampai di sekolah, di dalam perjalanan dan lain sebagainya itu kan juga termasuk ibadah. Nah, begitu di sekolah, ibu itu ketemu sama teman-temannya. Lah, terus ngerumpi. Lah, ini masuk ke kategori maksiat gitu. Jadi, tadi mulai pagi ibadah. Begitu ketemu dengan teman di mana sekolahan, ya, terus ngerumpi. Ngerasani, ya itu dimasukkan kategori maksiat. Berarti 1 jam ini maksiat. Terus pulang ini karena tujuannya adalah pulang ke rumah untuk mengerjakan sesuatu yang memang diperlukan. Berarti itu juga termasuk ibadah. Tetapi belum sampai rumah, ya, belum sampai rumah itu ketemu pacar lama gitu. Umpamanya saja ini untuk menggambarkan bahwa ketemu pacar lama. Terus berhenti, ketemu, kemudian salaman, pegang-pegangan tangan, ingatlah, ini maksiat lagi ini gitu. Terus setelah itu selesai, kemudian di rumah mengerjakan nyuci, setrika dan lain sebagainya, ibadah gitu. Jadi sampai nanti tidur. Nah, tidur ini juga termasuk bagian dari ibadah, ya. Orang tidur itu kan ada keistimewaannya. Pertama, orang tidur itu tidak akan melakukan kegiatan maksiat. Jadi tidur ini dikasih pahala sebagai ibadah karena tidur ini tidak bisa melakukan maksiat karena tidur gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua bahwa tidur ini kan tujuannya untuk mengembalikan energi supaya besok bisa beribadah lagi kan gitu. Nah, sehingga yang namanya 21 jam tadi, jadi 24 jam, yang 3 ini kita anggap untuk kegiatan sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud dan lain sebagainya. Itu kalau kita hitung itu 3 jam. Berarti masih ada 21 jam. Tadi mulai jam 3 bangun terus gitu. Nah, kalau kita kelompokkan besar, kalau kita ini bapak-bapak, berarti 21 jam ini dikurangi 8 jam sendiri untuk kerja, 6 jam untuk tidur. Lah, sisanya nanti kan untuk kegiatan macam-macam, melihat HP dan lain sebagainya gitu. Nah, kegiatan-kegiatan 21 jam ini bisa bernilai ibadah maupun bernilai maksiat, tergantung nanti kita. Sehingga ini kalau kita pahami bahwa selama 21 jam ini seharusnya kita ini melakukan kegiatan yang bisa dinilai sebagai ibadah gitu. Sehingga dengan memahami konsep tahu bahwa tujuan Allah menciptakan manusia ini untuk ibadah, ya berarti kita akan berusaha selama 1 hari ini bagaimana caranya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini itu bisa bernilai ibadah. Terutama di tempat kerja umpamanya 8 jam, bagaimana supaya 8 jam ini bisa bernilai ibadah gitu. Makanya di dalam training-training yang saya lakukan, saya selalu memasukkan unsur ini supaya apa? Supaya kita ini bisa bermanfaat hidup kita, karena 21 jam itu kalau tidak kita kelola dengan baik supaya bernilai ibadah, maka yang kita lakukan itu bisa banyak maksiatnya gitu. Umpamanya saja kita justru di tempat kerja ini tidak melakukan sesuatu yang bernilai ibadah tetapi bernilai maksiat, yang golek ceperan, cari ini, korupsi, males kerjanya. Nah, 8 jam ini nanti akan dicatat sebagai
kegiatan maksiat gitu. Setelah kerja justru malah mampir kemana-mana yang itu tujuannya untuk hal-hal yang bersifat maksiat. Berarti satu hari ini nanti banyak kegiatan-kegiatan yang bernilai maksiat gitu. Nah tentu kita ini harus kembali kepada pondasi semula, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Sehingga bagaimana kita caranya selama 24 jam itu bisa banyak bernilai ibadah, karena kita manusia kan sadar ya, dan Allah tahu itu. Makanya kita ini dikasih sifat yang baik sama jelek, karena manusia itu pasti ada kegiatan yang baik yang kita sebut ibadah, dan juga kegiatan jelek yang kita sebut maksiat. Begitu aja lah kita ngomongnya begitu. Sehingga kalau kita satu hari 24 jam itu kira-kira 80-90% itu kita upayakan untuk berbuat ibadah, kemudian 10-20% mungkin ada maksiatnya, karena kita pasti ya setiap hari itu kita kan pasti ada dosa, itu pastilah. Jenglirik yang kadang-kadang hati kita tidak pas nih. Itu kan sesuatu yang memang manusiawi, karena kita ini manusia. Ya kalau kita ini satu hari berbuat baik terus 100%, itu kan bukan manusia, itu kan malaikat itu. Tetapi sebaliknya juga gitu. Kalau kita ini satu hari penuh itu berbuat jelek, maksiat, itu setan itu. Manusia itu adalah di tengah-tengahnya, antara malaikat dan setan itu. Ya kalau warna itu, kalau putih itu malaikat, kalau hitam itu setan, ya manusia itu abu-abu gitu, abu-abu. Tapi kalau bisa itu kan abu-abu yang mengarah ke putih gitu, sehingga maksiatnya itu sedikit gitu. Jadi dalam pembahasan ini sebetulnya saya ini kepingin untuk memahamkan satu pemahaman yang sekarang ini tidak terlalu mendapatkan perhatian. Maksud saya seperti tadi itu, kegiatan sosial ya, yang kita itu kadang-kadang tidak menganggap itu ibadah, padahal itu adalah ibadah sosial gitu. Nah ini bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu nanti bisa bernilai ibadah gitu. Jadi contoh umpamanya saja masak gitu. Masak itu bisa dikategorikan ibadah manakala nanti itu diikuti dengan syarat-syaratnya gitu. Ya, sebetulnya syaratnya itu tidak terlalu sulit gitu ya, enggak. Ya sama kalau kita ini mau ibadah sholat itu. Apa sih yang bisa menyebabkan sholat kita ini sah? Kan nanti ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu sholat itu adalah pekerjaan yang halal, memang diperintahkan gitu. Kemudian yang kedua, kita ini harus niat gitu ya, niat karena Allah. Nah ini yang penting itu adalah itu sebetulnya, bahwa kita ini mau melakukan satu kegiatan harus didahului dengan niat yang baik, artinya niat yang pas karena Allah. Jadi suatu kegiatan itu baru bisa dinilai nantinya sebagai kegiatan ibadah manakala pertama itu diniati karena Allah. Sekarang kalau kita nyuci pakaian, ibu-ibu, itu ada enggak di hati kerentek bahwa aku nyuci ini karena Allah gitu loh. Ini pakaian suami supaya suami ini nanti pakaiannya bisa bersih gitu. Pada saat masak juga begitu. Apakah kita pada saat masak ini sudah yakin bahwa itu ibadah? Berarti harus diniati dengan niat karena Allah. Tetapi ya kalau kita membayangkan begini Abi, kalau sekarang seorang ibu begitu masak di dapur itu sudah grundel ya, karena ibunya juga kerja gitu ya. Nah begitu agak sedikit terlambat bangunnya karena suaminya terlambat membangunkan, itu sudah ngedumel terus Pak itu ya, gerutu terus gitu ya. Sudah pertama itu sudah lupa bahwa masak itu harus diniati karena Allah. Terus yang kedua, ya pada saat kita melakukan kegiatan itu tidak ikhlas gitu ya. Untuk bisa diterima sebagai ibadah itu kalau ada syarat-syaratnya tadi,
Yang pertama itu tadi bahwa apa yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang halal gitu ya, pekerjaan yang halal. Kemudian pekerjaan yang halal umpamanya untuk orang Islam ya, yang halal ya bikin teh ya, bikin kopi, masak, itu kan pekerjaan halal. Tetapi begitu membuat ini minuman keras ya, supaya suaminya bisa, wah itu kasih minuman keras nanti bisa fly gitu lah. Ini kan pekerjaannya sendiri sudah pekerjaan haram gitu. Haram. Ya haram. Atau mungkin kita ini sengaja masak ikan babi gitu ya. Itu kan pekerjaan yang haram gitu. Sehingga itu tidak bisa nanti dikategorikan sebagai kegiatan ibadah. Tetapi kalau masak itu sesuatu yang mau dipakai untuk sarapan, nah tentu kan kegiatannya sudah halal. Terus kemudian diniati karena Allah. Nah, terus kemudian tidak gerundel kan gitu, harus ikhlas gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu nanti bisa bernilai baca. Terutama yang kedua tadi, bahwa kita ini harus ikhlas itu. Ikhlas ini yang paling untuk bisa menentukan bahwa ya dua-duanya sebetulnya. Niatnya bagaimana, kemudian keikhlasannya bagaimana. Kalau itu pekerjaan ringan-ringan, itu kan itu saja syaratnya, tidak banyak gitu. Tetapi nanti begitu di tempat kerja, ya ini yang ada syaratnya agak banyak gitu. Selain pekerjaannya harus halal, niatnya harus betul, dan yang ketiga ini harus mengikuti aturan dan tatanan kan gitu. Nah, bab ada sama seperti sholat itu, supaya sah kita harus melaksanakan seluruh rukun dan syaratnya sholat. Nah, di tempat kerja ya begitu. Tetapi kalau pekerjaan di rumah kecil-kecil, ya nyuci, setrika, itu kan sudah ada SOP-nya, sudah tahu bahwa ini tidak melanggar aturan kan gitu. Tetapi tetap saja bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun itu harus diniati karena Allah. Supaya apa? Karena sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti perlu waktu, perlu alokasi waktu, perlu tenaga, ya perlu energi kita. Padahal Allah itu memberikan energi itu, ya memberikan kekuatan kepada kita. Itu tujuannya supaya kita beribadah gitu. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan supaya bisa bernilai ibadah, itu harus pertama memang tadi itu saya ulang-ulang supaya ini nanti terutama ibu-ibu ya ini atau kita semua lah gitu. Jadi kalau melakukan kegiatan itu jangan khawatir bahwa bapak-bapak itu enak ya sudah pekerjaannya itu banyak mendapatkan pahala kemudian di masjid. Nah kita orang perempuan itu sudah cuma masak, cuci, setrika, seolah-olah tidak tidak ada nilai ibadahnya, padahal itu juga tinggi kan ibadahnya gitu ya. Ini sehingga kita tidak perlu agak khawatir gitu bahwa nanti yang banyak mendapatkan pahala itu bapak-bapak. Enggak, ibu-ibu ini tambah luar biasa karena mengerjakan pekerjaan di rumah asal itu diniati karena Allah, kemudian kita ini ikhlas, tidak gerundel ya. Ya kalau nyuci pakaian terus setrika itu sambil gerundel ya. Oh ini enggak karena badan ini sudah ini, waduh kalau itu ya tidak sah. Artinya kalau sholat tidak sah, artinya tidak bisa dicatat sebagai kegiatan ibadah gitu ya. Nah sehingga bagaimana nanti kita berusaha. Jadi ini saya ingin memberikan satu keyakinan bahwa Allah itu akan membalas setiap apa yang kita lakukan. Sekecil apapun akan dibalas. Sehingga kita ini dengan pemahaman ini, untuk bisa melakukan ibadah, itu selain 3 jam tadi itu masih banyak waktunya 21 jam gitu. Ya untuk kita berusaha untuk beribadah gitu ya. Ya masalah kerja tadi 8 jam, kemudian tidur 6 jam, terus kemudian lihat HP. Nah lihat HP ini kan juga kita berlama-lama. Nah yang kita lihat itu apa lah? Itu bernilai ibadah atau tidak kan gitu. Nah sehingga
dalam satu hari itu waktu-waktu kita ini kita gunakan gitu ya untuk beribadah, termasuk kita ini silaturahim, kemudian telepon, say hello kepada saudara kita dan lain sebagainya. Itu semuanya sebetulnya bisa bernilai ibadah gitu. Nah, agak spesifik ya, mungkin ada kaitannya dengan kemarin-kemarin ya. Kemarin mungkin tidak sedetail ini saya menjelaskan mengenai ibadah itu di tempat kerja gitu. Nah, sekarang dengan memahami bahwa ternyata dalam satu hari ini waktu yang kita habiskan di tempat kerja itu minimal 8 jam. Kalau 8 jam ini tidak kita usahakan bernilai ibadah, kan rugi gitu loh, maksud saya rugi. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya 8 jam di tempat kerja? Karena ini memakan porsi yang paling banyak gitu ya, 8 jam sendiri di tempat kerja. Nah, bagaimana kita ini di tempat kerja itu bisa bernilai ibadah gitu. Ibadah. Ya, jadi jadi maksud saya juga begini. Jadi kita ini kalau memberikan suatu pemahaman, saya mungkin masih tidak tahu ya dalil-dalilnya gitu. Nah, maksud saya itu para ustadz, para ini itu coba lebih banyak memberikan satu pemahaman ya, yang intinya itu bahwa kegiatan sosial, ibadah sosial itu memberikan nilai yang banyak juga. Nah, makanya supaya kita ini selalu memanfaatkan waktu ini untuk kita beribadah lah. Beribadah itu tadi itu. Jadi ibadah sosial itu yang 21 jam itu yang harusnya banyak kita gunakan gitu. Nah, oleh karena itu umpamanya saja sekarang tidur ya. Tidur itu dibahas gitu ya. Karena itu menghabiskan 6 jam sendiri. Nah, bagaimana 6 jam itu tidur itu menjadi tidur kita ini beribadah gitu. Kemudian di tempat kerja ya, saya kebetulan di tempat kerja ini saya akan banyak mengarahkan atau katakanlah saya itu menjelaskan supaya kita ini bagaimana pekerja ini bernilai ibadah gitu. Karena 8 jam sendiri gitu. Ya, terus kegiatan-kegiatan lain. Kalau kita ini paham masalah ini, saya yakin bahwa setiap orang yang akan melakukan satu kegiatan itu mikir, Pak, gitu. Mikir gitu ya. Jadi ya kita ini disuruh ibadah lah, kok saya malah seperti ini gitu loh. Apakah yang saya lakukan ini termasuk ibadah atau bukan gitu ya? Ya karena tadi itu. Nah, sementara sekarang ini banyak yang pemahamannya yang namanya ibadah itu ya ibadah di masjid itu. Iya, itu ibadah ritual gitu. Tetapi ibadah sosialnya ini yang harus mendapatkan porsi yang seimbang, maksud saya begitu ya. Jadi kenapa saya namakan tadi membangun atau merenovasi, karena memang kita ini sudah punya gitu loh ya, fondasi ibadah itu sudah punya. Cuma sekarang kita ini ternyata kalau sekarang ini saya berjualan umpamanya saja profesinya sebagai pedagang, supaya pedagang ini menjadi ibadah itu bagaimana kan gitu ya. Saya ini petani, supaya saya contoh mamanya saja gini, petani tebu mamanya saja ya, supaya bisa bernilai ibadah pasti kan tidak ada satu kecurangan ya. Yang banyak itu kan ini tebu belum tua sudah dipotong, maksudnya supaya berat tebunya yang harusnya dipotong itu tidak dipotong, sehingga itu kan sudah mengotori niat kita yang baik gitu. Nah, itu menjadi tidak jadi ibadah gitu. Akhirnya apa yang kita lakukan tidak bisa dicatat sebagai ibadah karena kita mengotori gitu. Sama dengan dagang. Dagang itu sebetulnya bisa bernilai ibadah, tetapi begitu kita ini membohongi pembeli dengan timbangan yang tidak pas atau kualitas yang tidak baik, akhirnya bahwa dagang kita ini ya mungkin kalau berdagang itu kan satu hari bisa 17 jam atau 18 jam itu. Nah, akhirnya tidak bernilai sebagai ibadah gitu. Nah, ya, jadi saya cenderung untuk bisa bagaimana caranya kita ini semua
Ya makanya saya itu minta kepada para ustadz, para penceramah agama itu supaya agak bergeser juga gitu ke hal-hal yang sifatnya sosial, hubungan dengan manusia gitu. Kalau dengan Allah itu kayaknya sudah luar biasa gitu, apalagi sekarang ini tiap pagi di hampir setiap masjid itu pasti ada tausiah seperti ini gitu ya, tausiah. Nah, ini bagaimana kita ini mengarahkan ya kepada sesuatu yang kegiatannya itu nilainya tinggi gitu ya, nilai ibadahnya tinggi. Contoh lagi umpamanya saja begini, kita ini di dalam melaksanakan satu kegiatan itu kan harus memaksimalkan pikiran kita gitu ya, pikiran kita. Jadi diusahakan bagaimana kita ini berpikir kreativitas, menemukan sesuatu gitu ya, sehingga penemuan kita ini bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, Abi, teknologi sekarang ini yang termasuk teknologi informasi itu kan mohon maaf, itu kan penemuan orang barat ya, orang non muslim gitu ya. Ya, dia karena jadi memang tidak proporsional gitu. Jadi dia tuh pikirannya digunakan semaksimal mungkin gitu ya untuk menciptakan sesuatu, tetapi mungkin yang dia pikirkan itu pada saat menciptakan sesuatu itu yang ada uang supaya bisa sukses dan lain sebagainya, tapi tidak ingat Allah. Nah, kita agak kebablasan gitu. Kita ini ingat sama Allah terus yang ritual, hal-hal yang kita ini mengeksplor pikiran itu kurang, sehingga di dunia perkembangan teknologi kita ini agak tertinggal karena itu merasa bahwa itu bukan sesuatu yang sifatnya ibadah. Kalau menurut saya, seandainya penemu-penemu teknologi informasi yang hebat ini itu adalah orang yang niatnya ya itu karena Allah, kemudian diniati dengan ikhlas dan lain sebagainya, dan itu merupakan sesuatu yang bernilai ibadah. Saya nggak bisa membayangkan pahalanya itu seperti apa gitu ya. Contoh mamanya saja Thomas Edison yang menemukan listrik gitu ya, itu kan akhirnya sekarang bermanfaat untuk suatu perkembangan yang luar biasa gitu. Nah, bagaimana sebetulnya itu? Kalau itu Thomas Edison itu orangnya katakanlah taat kepada Allah, kemudian niatnya memang untuk itu gitu, saya nggak bisa membayangkan pahalanya itu seberapa banyak gitu loh, mulai dia hidup sampai terus sekarang luar biasa. Nah, itu maksud saya bahwa kalau kita ini mau memaksimalkan otak kita, anugerah yang paling besar itu, otak ini kan berpikir itu kan anugerah yang paling luar biasa, kita gunakan, itu akan memberikan satu manfaat yang banyak kepada orang lain dengan diniati karena Allah. Itu saya tidak bisa membayangkan seberapa pahalanya gitu loh, karena luar biasa ya gambarannya Thomas Edison itu yang yang menemukan listrik ini kan luar biasa itu ya, sehingga sekarang bisa berkembang itu. Nah, disitulah kita bagaimana orang Muslim itu juga sebetulnya bisa memanfaatkan otaknya itu atau otak kita ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita ini sebenarnya sederhana, ibadah sosial itu sebetulnya juga ibadah, juga dikasih pahala. Ya, cuma kita ini kadang-kadang tidak begitu srek gitu ya. Kalau tidak ada kaitannya dengan masjid, tidak ada seolah-olah itu tidak bernilai ibadah gitu. Ya, tetapi sebetulnya apapun yang kita lakukan asal itu memberikan manfaat untuk diri kita dan orang lain, tidak bertentangan dengan agama dan diniati karena Allah dan kita ikhlas, itu namanya ibadah. Itu luar biasa gitu. Saya kembali ke gambaran mengenai kerja tadi itu ya. Sholat itu kalau kita lakukan itu kepentingannya kan banyak untuk kepentingan diri kita sendiri gitu ya.
Ya, sebagian besar itu untuk kepentingan kita sendiri. Walaupun ada efek lain untuk kepentingan orang lain karena kita sikapnya jadi jadi baik sehingga memberikan dampak positif pada orang. Tapi intinya itu kan banyak kepentingannya untuk diri kita sendiri. Nah, kerja itu kan kepentingannya untuk orang lain gitu. Nah, kita kadang-kadang tidak bisa membayangkan gitu ya, bahwa kalau kita ini melakukan kerja baik itu pahalanya seberapa. Itu yang kita nggak banyak diterangkan oleh para ustadz kita gitu loh. Sehingga kita tidak ada bayangan gitu. Seharusnya sudah diterangkan juga gitu loh. Kalau sholat itu saja pahalanya sekian, kalau jamaah 27 kali lipat, itu kan kita sudah langsung bisa menggambarkan nanti kita ini dapat pahala berapa gitu. Tapi begitu kita melakukan kegiatan ya yang sifatnya sosial, itu kita tidak begitu bisa membayangkan gitu loh. Kerja 8 jam itu dapat pahala seberapa gitu ya. Padahal kalau kita sholat zuhur 5 menit aja pahalanya banyak. Itu untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang kalau kita ini bekerja untuk banyak orang, ya kata Nabi, ya orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita kerja itu untuk orang lain gitu. Ibu-ibu menyiapkan makan pagi untuk anaknya, untuk suaminya, untuk keluarganya yang lain. Itu kan untuk orang lain. Nah, berarti pahalanya banyak. Kemudian pemahaman yang mungkin agak sedikit kurang pas juga. Jadi seolah-olah kita ini melakukan kegiatan, ya katakanlah kerja begitu. Itu tuh semata-mata itu yang kita dapatkan itu hanya hasil atau rezeki itu gitu ya. Contohnya umpamanya kita dagang, kita ini kerja keras dagang gitu ya, yang kita dapatkan ya untung itu. Katakanlah kita berdagang properti umpamanya saja, kita belinya 10 miliar, laku 11, berarti kita hanya mendapatkan 1 miliar. Pemahamannya hanya itu saja. Atau kalau kita ini kerja ya di perusahaan atau di pemerintah dapat gaji 1 bulan 10 juta atau 5 juta, seolah-olah kita ini hanya mendapatkan itu saja. Itu yang harus direnovasi. Jadi ya dibangun pemahamannya gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi Allah akan memberikan balasan ya baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak ada kegiatan kita yang tidak dibalas gitu. Sehingga kalau kita ini kerja, sebetulnya yang kita dapatkan di dunia ini adalah, ya kalau saya mengatakan itu adalah uang mukanya saja gitu. Gampangnya ngomong itu, kita kerja dapat gaji, dapat bayaran, itu uang muka dari Allah. Rezeki yang diberikan kita di dunia. Di akhirat belum. Nah, kita bisa membayangkan kalau sholat saja 5 menit, ya satu kali sholat itu 5 menit, itu dapat pahala banyak. Padahal untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau kita satu hari itu 8 jam di tempat kerja? Kemudian manfaat kerja kita ini untuk orang lain. Berapa pahalanya? Nah, itu tinggal kita membayangkan. Kalau sholat 5 menit, kemudian untuk diri kita sendiri, ya kepentingannya itu pahalanya banyak. Nah, kalau kita 8 jam, ya terus kemudian kepentingannya untuk orang banyak, ya luar biasa gitu. Gitu. Contoh yang gampang aja gitu, kegiatan sore ini Abi gitu. Kalau kita ini meniatkan mulai dari tadi, ya mulai kemarin kita membuat flyer dan itu sudah diniati karena ibadah, ya kepingin memberikan sesuatu yang bisa didengarkan orang, yang orang itu yang kita harapkan dengan mendengarkan ini bukan menjadi jelek, ya kita harapannya menjadi lebih baik karena bisa memahami, jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita lakukan itu justru malah menghindari hal-hal yang maksiat karena kita menjelaskan bahwa kita ini hidup harus banyak ibadahnya, kemudian maksiatnya sekecil mungkin. Nah, seperti ini tentu
kita ini nggak bisa membayangkan nilainya itu berapa, nilai pahalanya gitu ya. Itu kan kita tidak membayangkan, tapi ya kita sudah aja pasrah kepada Allah. Toh sholat itu sebetulnya kita juga tidak tahu itu berapa sebetulnya pahalanya. Itu kan tidak tahu kita. Tetapi kenapa kok kita ini semangat sekali kalau sholat gitu? Ya patuh gitu ya, tertib gitu. Karena tadi itu kita merasa bahwa itu ibadah. Tetapi kalau ditanya kira-kira pahalanya berapa sih kalau panjenengan itu sholat duhur 4 rakaat? Paling yang bisa kita jawab itu kalau sholat sendirian 1 derajat, kalau jamaah itu 27 kali, kan begitu aja. Tapi derajatnya itu berapa? Apa satu, kalau 1 itu 1 miliar, kalau 27 itu 27 miliar, kan kita tidak tahu. Tapi kita sudah ada keyakinan di dalam benak kita, otak kita ini bahwa nanti kalau kita ini sholat itu akan mendapatkan 27 derajat, 27 kali apa itu. Ya, itu ada keyakinan. Tapi kalau bekerja itu belum ada semacam masuk di dalam otak kita bahwa bekerja ini juga bagian dari ibadah gitu. Ya, ini mungkin yang perlu mendapatkan satu pemikiran tambahan gitu ya. Karena begitu kita ini memahami bahwa oh iya ya, kalau gitu saya ini satu hari ini sebetulnya oleh Allah diharapkan atau tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, saya akan mencoba sekarang dengan pemahaman ini bagaimana supaya saya memiliki kegiatan sehari-hari, 1 hari 24 jam itu bagaimana banyak yang ibadah ya. Pertama kalau gitu saya kerja ini harus niatnya ibadah ya sudah berubah ini. Jadi dalam ibadah kerja ini, kalau ibadah kan sudah mesti lurus niatnya karena Allah, harus mengikuti aturan ya, harus yakin bahwa pengawasnya adalah Allah, kemudian harus ya ikhlas gitu. Kan enak gitu. Ya, dicatat sebagai ibadah, 8 jam dapat ibadah. Jadi kalau orang kerja itu bernilai ibadah, yang didapat itu pertama gaji yang barokah, kemudian dapat pahala, ya gitu. Tapi kalau kita ini bekerja tidak baik, ya mungkin dapat juga uang, ya bayaran gaji, tapi gajinya tidak barokah, gitulah, kurang barokah gitu. Nanti di akhirat dapat siksa karena dia berbuat curang di dalam bekerja gitu. Nah, sekarang tinggal kita ini sebetulnya milih yang mana gitu ya. Bekerja yang bernilai ibadah, artinya bekerja itu yang resmi di kantor. Tetapi di rumah pun kita kan sebetulnya juga bekerja gitu ya, melakukan satu kegiatan itu kan bekerja gitu. Nah, bagaimana supaya bernilai ibadah gitu ya. Sehingga dengan memahami ini mudah-mudahan Abi ya, saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara rinci ya, ini dalilnya apa, ayatnya mana, itu mungkin saya nggak menguasai gitu ya. Tetapi secara pemikiran kita gitu ya, untuk bisa memberikan satu pemahaman ya, bahwa kita ini sudah punya fondasi ya, baru satu ini. Nanti mungkin yang akan datang ya, jadi ini satu ini bahwa kita harus tahu tujuan Allah itu menciptakan manusia itu untuk apa ya, itu satu ini. Nah, nanti yang kedua saya akan membahas mengenai apa tujuan hidup kita yang paling hakiki ini apa gitu ya. Itu yang nanti periode berikutnya gitu ya. Sekarang ini aja ya, supaya kita ini bisa merubah cara berpikir kita. Jadi kita justru malah sekarang lebih enaknya itu kan begini. Kalau kita sudah memahami ini, berarti kita ini kan tinggal berusaha bagaimana merubah niat kita ya di dalam melakukan kegiatan. Terus kita ini harus kalau kegiatannya itu harus mengikuti aturan ya, kita harus lewat aturan itu. Kemudian yang terakhir yang paling susah itu kan keikhlasan ini ya, keikhlasan ya. Contoh yang gampang itu kalau kita bekerja di kantor atau di perusahaan ini ikhlas,
Kan kita tidak gerundel, tidak ngedumel, tidak menggerutu, tidak ngomel, kan gitu. Ini akan dicatat sebagai ibadah. Coba bayangkan, kita sama-sama kerja, ya sama-sama mengeluarkan energi. Ya, yang satu kalau kita ini tidak ikhlas, kemudian tidak baik kerjanya, maka akan dicatat sebagai kegiatan maksiat. Tetapi kalau kita bisa merubah cara kerja kita dengan niat karena Allah, ya mengikuti prosedur dan ikhlas, merasa diawasi oleh Allah, itu berubah menjadi ibadah. Nah, Islam itu kan sebetulnya relatif relatif mudah gitu. Begitu kita merubah satu pemikiran, itu bisa menjadi sesuatu yang haram menjadi halal. Ya, kalau kita nikah itu kan hanya mengucapkan apa itu? Ya, saya terima nikahnya kan gitu, ijab itu. Ijab yang kabul. yang tadinya haram menjadi halal gitu. Iya, lah kerja juga begitu. Ya, kita tinggal niat, ya, merubah pikiran kita, ya, kita harus mengikuti aturan, kita harus merasa diawasi oleh Allah, ya, kita yakin bahwa pekerjaan ini ibadah, kemudian kita ini ikhlas. Nah, yang tadinya tidak mendapatkan pahala, itu menjadi mendapatkan pahala. Apa kita tidak ingin gitu? Nah, itu Abi, ya mudah-mudahan apa yang kita bahas sore hari ini, karena ini sudah hampir jam 5, mungkin kita sudahi.